Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan bagi generasi muda, yaitu visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dalam bingkai kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Di era digital seperti saat ini, rasa cinta tanah air itu tidak hanya diwujudkan melalui simbol, tapi juga melalui narasi, karya, dan kontribusi nyata. Oleh karena itu, saya telah membawa 4 narasumber kita, bapak-bapak dosen yang sangat ganteng dan ibu dosen yang sangat cantik hari ini. Jadi kita akan membahas 4 poin utamanya gitu, ada 4. Nah, yang pertama ini tentang makna visualisasi bangsa. Nah, untuk segmen ini seperti saya ingin bertanya kepada Pak Pacu. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak cara kita menggambarkan gitu identitas Indonesia ini baik secara simbolik maupun melalui nilai-nilai yang kita tampilkan? Iya, jadi kalau kita mau menggambarkan ya visualisasi bangsa ini secara simbolik ataupun nilai dan lain sebagainya, ya kita bisa melihat, misal contohnya kita memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Kedua, kita ada keberagaman budaya. Jadi setiap wilayah Indonesia itu memiliki budaya sendiri-sendiri. Yang ketiga, ada semangat gotong royong. Indonesia ini terkenal akan semangat gotong royongnya. Yang poin keempat, kemudian ada yang namanya toleransi umat beragama. Lalu yang terakhir, tidak lupa prestasi anak bangsa. Yang seperti kita tahu, anak bangsa kita ini memiliki beribu-ribu prestasi yang mungkin terkadang dipublish, ada yang mungkin tidak terkenal, tapi sangat banyak sekali. Nah, namun lebih dari itu sebenarnya kalau kita ngomongin visualisasi bangsa, ini kita lebih ngarah ke bagaimana kita membangun citra bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang pertama berkarakter, yang kedua berdaulat, dan juga yang pasti bermartabat, gitu Pak. Menarik sekali berarti Pak ya. Berarti visualisasi itu bukan cuma gambar doang Pak ya, ada nilai-nilainya juga Pak ya. Iya betul, bahkan tindakan sekecil pun itu bisa, kalau kita lakukan konsisten Pak, itu bisa membentuk citra bangsa kita yang kuat Pak. Misal contoh, kita hal simpel, kita buang sampah, ya jadi bisa membangun citra bangsa kita Pak. Itu. Baik Pak, sungguh menarik sekali bahasannya Pak. Mungkin tapi untuk visualisasi bangsa mungkin segitu saja. Kita akan lanjut ke segmen yang kedua gitu, membahas mengenai keterkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin ini akan saya bertanya dengan Ibu Habi gitu, Bu, bagaimana sih visualisasi bangsa ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara gitu Bu? Oke, jadi menurut saya itu sebagai cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, ideologi, politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Jadi kalau kita memvisualisasikan sebuah bangsa Indonesia itu sebenarnya kita mau memperkuat persatuan dan kesatuan, kesadaran akan identitas nasional, rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan bela negara itu sendiri nggak harus angkat senjata. Kalau di zaman sekarang bela negara bisa diwujudkan dengan menjaga persatuan bangsa, kemudian nggak menyebarkan berita hoax, menghormati perbedaan, sama kontribusi terhadap terhadap bidang masing-masing dari kita. Menarik sekali ya. Berarti visualisasi bangsa ini bisa dari ini Bu ya, dari konten-konten positif gitu ya, nggak harus ini. Betul, jadi ya yang dimaksud dengan bela negara saat ini itu lebih banyak diwujudkan sebenarnya melalui kontribusi terhadap apapun yang sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya kira harus masuk militer gitu Bu, enggak rupanya Bu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Abi. Kita akan lanjut ke yang ketiga bersama dengan Ibu Anggun itu Bu. Jadi gini Bu, saya ingin nanya nih tentang peran generasi muda dan media digital gitu Bu. Jadi gimana sih Bu perannya Bu untuk mahasiswa muda-muda gitu Bu? Oke, baik Pak Baryan. Jadi memang saat ini generasi muda itu memang memiliki peran yang sangat strategis ya Pak, karena memang kita hidup di media digital.
Jadi kita bisa membuat video edukatif tentang budaya, kemudian mengangkat UMKM lokal dengan kita membuat video memperkenalkan UMKM lokal itu ya Pak. Tapi sayangnya memang media sosial juga kadang menjadi tempat penyuaraan kebencian. Seperti kata Ibu Abi, memang sosial media itu tidak untuk menyebarkan hoax Pak ya, tidak menyebarkan kebencian dan juga disinformasi. Jadi karena itu memang generasi muda itu harus menjadi sebuah atau juga suatu agen perubahan ya Pak, dengan menciptakan yang namanya narasi yang membangun, kemudian yang efektif, bukan hanya memecah belah seperti itu. Jadi kampanye kebangsaan ini bisa lewat medsos Bu ya, sama kayak kita sekarang podcast itu bisa Bu ya. Betul sekali, jadi justru itu sangat efektif Pak, karena memang menjangkau generasi muda saat ini. Baik Ibu informasinya, terima kasih banyak Bu. Siap. Untuk yang terakhir kita akan masuk ke yang namanya implementasi nyata dan tantangannya gitu. Nah, ini akan saya bertanya kepada yang terakhir, Ibu Nurul gitu Bu. Kira-kira Bu, apa sih Bu tantangan terbesarnya Bu dalam membangun rasa bangsa, rasa bangga gitu Bu, berbangsa ini Bu? Oke, terima kasih Pak Ferli untuk pertanyaannya. Mungkin kalau saya terkait dengan statement Ibu Anggun tadi terkait dengan media sosial, mungkin terkait dengan krisis identitas. Jadi bangsa Indonesia ini saat ini mungkin dimulai dari generasi muda kita itu banyak mengalami krisis identitas dan kurangnya jati diri bangsa. Karena apa? Mungkin kurang dari literasi kebangsaan. Contohnya sosial media. Sekarang banyak generasi bangsa muda gitu yang bangga menggunakan pakaian Jepang, Korea, Amerika. Namun style Indonesia itu tidak dikenal sama generasi muda. Apalagi sekarang media sosial TikTok, Instagram, mereka bangga dengan menggunakan ala-ala Jepang, ala-ala luar negeri. Itu namanya krisis identitas, Pak. Pakai kimono gitu Bu. Iya, seperti itu contohnya. Opa Korea. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Berarti kira-kira Bu penerapannya kira-kira dalam sehari-hari kayak gimana sih Bu? Oke, mungkin kalau dari sisi penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Dalam penggunaan produk lokal. Biasanya kan kalau generasi kita ini bangga kalau sudah bisa beli tas Hermes, tas Pedro, ya, Coach, itu produk luar negeri semua. MK. Itu ya mungkin nggak style ya Pak ya. Mungkin kalau sudah berbicara Hermes dan segala macam itu harganya, price-nya itu pricey, tinggi. Ya mungkin itu menjadi masyarakat Indonesia yang butuh validasi Pak. Padahal produk lokal kita itu murah, desainnya bagus, dan ya kita lebih bangga karena itu jati diri kita Pak. Terutama ya kita karena berada di Palembang, Sumatera Selatan, kita mulai dari jemputan Sumatera Selatan. Sekarang jemputan itu sudah go nasional, bahkan sudah hampir go internasional. Stylenya pun sudah tidak norak lagi Pak, nggak klasik lagi. Itu sudah menyetarakan dengan style ya ini ya Pak, warna-warna generasi muda. Burgundy, Tosca, dan segala macam itu warnanya sudah bagus-bagus semua. Kalau dari sisi produk lokal jemputan, dimulai dari saya Pak, saya pengguna jemputan. Dari tas, laptop, tas yang saya pakai sehari-hari itu semuanya produk lokal semua. Jadi kalau kita mau membuat jati diri bangsa, kita mulai dulu dari diri kita sendiri, seperti itu. Mantap sekali Bu, banyak sekali informasinya. Intinya berarti Bu tetap Bu ya, gunakan produk Indonesia. Iya, gunakan produk lokal. Oke, mungkin itu saja pembahasannya untuk kita hari ini. Jadi intinya itu kita tuh harus mencintai Indonesia gitu. Gimana sih cara mewujudkannya? Yaitu pertama dengan sikap toleransi, yang kedua dengan kepedulian sosial, yang ketiga dengan penggunaan media digital secara bijak gitu. Dan yang terakhir tadi seperti yang kata Ibu Nurul, dukung produk-produk Indonesia itu Bu ya. Oleh karena itu mungkin itu saja. Mungkin sebelum kita tutup ada jargon dulu gitu buat rame-rame gitu. Boleh. Tahu jargonnya mau apa? Tahu. Oh, sudah tahu. Kalau sudah tahu mari kita jargon boleh. Oke. Boleh, Pak. 1, 2,
Kami bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Indonesia maju. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.